Oke teman-teman, nah hari ini saya akan menepati janji saya mengenai cara setting modem Alcatel dijadiin access point aja gitu ya. Jadi ada yang request nanya bagaimana sih caranya jadiin modem ini, modem FO ya, yang sejatinya ada FO dijadiin sebuah access point aja untuk nyebarin wifi gitu aja katanya ya. Jadi hari ini saya akan membuat tutorialnya. Untuk pengaturan kabel, teman-teman nyalain aja dan pasang ke LAN 3 ya. Nah ini nggak fokus. Nah pasang ke LAN 3, terus kabelnya ya pasang ke PC teman-teman ya, pasang ke PC teman-teman. Nah lanjut kita akan langsung konfigurasi di komputer. Oke, sekarang waktunya konfigurasi di komputer. Oke, sebelum saya melanjutkan konfigurasi, mohon bantu saya untuk share video ini dan like. Bagi yang belum berlangganan video YouTube saya, silakan klik subscribe atau berlangganan biar saya makin semangat untuk membuat tutorial yang lain. Oke, lanjut. Standarnya modem Alcatel tersebut itu standarnya memiliki DHCP server ya, jadi kita nggak harus mengatur IP, otomatiskan saja. Namun jika teman-teman sudah mengkonfigurasi atau mengcustomnya, mungkin dibuat IP statik dan sebagainya, teman-teman ya konfigurasi sesuai konfigurasi teman-teman dan usahakan bisa masuk ke bagian GPON Home Gateway Login ya, dan gunakan ID admin. Pertamanya teman-teman coba ID admin ya, apakah di bagian LAN ini, nah pilihannya ini bisa diubah atau enggak. Tapi kalau punya teman-teman nggak bisa, karena modem Alcatel ini ada dua versi ya. Versi yang terbaru itu biasanya itu nggak bisa ya jika kita menggunakan ID admin. Nah solusinya teman-teman menggunakanlah ID support. Password standarnya itu the word in your hand, jadi bahasa Inggris ya, tulisannya sesuaikan bahasa Inggris, huruf kecil semua, the word in your hand. Ini salah. ID-nya support. Nah jadi kalau yang firmware-nya atau versi modemnya terbaru mereknya Alcatel itu biasanya harus menggunakan ID ini agar bisa menyeting bagian LAN ya. Nah karena modem ini nantinya saya akan gunakan sebagai access point aja, modenya ini ubah aja ke bagian root semua ya, ke mode root. Kemudian DHCP nya itu jangan di enable. Oke, portnya ubah aja ke root, jadi semua port itu layaknya terhubung semua ya. Kemudian DHCP di disable, save. Nanti modemnya akan restart ya, jadi tunggu modemnya selesai restart. Oke, ini modemnya udah restart. Biasanya kalau udah restart itu balik ke halaman login lagi ya. Jadi teman-teman login, saya menggunakan ID admin aja karena modem saya belum terupdate ya, jadi settingan LAN ini masih bisa kita konfigurasi. Nah yang kedua, kita harus matiin DHCP ya, DHCP dari modem kita matiin karena IP nya nanti diberikan oleh sumber internet atau router kita ya. Nah jadi DHCP nya kita matiin, kemudian save. Nah itu sudah tersave, dan kita harus setting LAN nya ya. Jadi kalau nggak disetting itu biasanya agak selang beberapa detik itu akan putus, jadi kita nggak bisa konfigurasi karena IP yang kita dapat tadi itu adalah otomatis
dan sedangkan fitur DHCP itu baru saja saya matikan. Jadi kita setting IP-nya standar ya, 1. Nah ini 5, ini terserah teman-teman, antara ranknya itu antara 2 hingga 200. Jangan sampai pakai 1 karena 1 itu udah miliknya modem ya. Kita oke kan aja. Jadi yang disetting IP LAN-nya ya, jangan WiFi. Kalau WiFi, kalau di komputer teman-teman ada WiFi, jadi yang disetting LAN-nya yang terhubung dengan modem. Oke, kemudian kita coba refresh. Nah jadi masih terhubung ya. Kalau teman-teman nggak ubah tadi itu biasanya jika teman-teman refresh itu akan terputus. Oke, bagian LAN udah. Kemudian bagian WAN. Nah bagian WAN ini kita disable juga atau nonaktifkan karena modem ini akan difungsikan sebagai access point ya, bukan sebagai modem internet. Jadi sumber internetnya dari alat lain ya. Mengapa sih saya buat modem ini kan layaknya sumber internet. Nah kondisinya jika teman-teman mungkin udah gak berlangganan Telkom, nah seharusnya sih alat dari Telkom itu diambil lagi ya. Tapi ini udah berapa bulan saya udah berhenti berlangganan IndiHome Telkom, tapi alatnya belum diambil-ambil. Jadi ya saya manfaatkan aja lah untuk access point, menyebar WiFi lagi. Kebetulan saya juga udah ada alternatif sumber internetnya gitu kan. Oke lanjut, kita disable, kita save, tunggu hingga ininya reload ya. Nah ini udah disable. Kemudian cek juga yang lain, pastikan disable semua ya. Jadi WAN-nya ini udah disable semua. Nah sekarang pengaturan WiFi. Nah ini pengaturan WiFi. Dulunya WiFi pada modem ini saya nonaktifkan ya, standarnya itu sih aktif. Nah tapi sekarang ini udah waktu pemakaian IndiHome saya nonaktifkan, jadi jalur internet hanya pakai LAN dulunya karena access point-nya atau alat wifi-nya itu saya terpisahkan menggunakan alat lain, contohnya TP-Link atau UniFi gitu ya. Jadi dulunya ini saya disable. Nah berhubung kali ini modem ini saya buat untuk access point, jadi ini harus di-enablekan. Kemudian kita setting ya, modenya sesuaikan aja BGN itu yang mode terbaik ya. Kemudian channel. Nah pengaturan channel ini sebenarnya alangkah baiknya ya, alangkah baiknya itu diatur jangan auto. Jadi pilihlah channel di tempat teman-teman yang belum terpakai. Contohnya teman-teman sudah punya access point dengan channel 2, jadi janganlah setting channel access point modem ini ke channel 2 juga. Usahakan lompat 2 channel ya. Channel 2 udah terpakai, jadi lompat aja ke channel 4 atau channel berapa gitu ya. Kalau semuanya channel udah terpakai ya terpaksa nggak masalah, kita harus pakai salah satunya. Itu untuk menghindari tabrakan frekuensi ya. Kemudian transmit power ya 100% aja. WiFi Mark filter ya, ada Mark filter ini kan ada settingan security ya. Jadi saya tidak ingin WiFi ini mengatur koneksi filter firewall ya, firewall pada modem, karena nanti firewall akan diatur oleh router, maka saya ingin disable. Jadi teman-teman kalau ini enable, teman-teman bisa menghalang siapa aja sih yang bisa masuk menggunakan Mark filter. Penjelasan mengenai Mark filter saya nggak bahas di sini ya, karena nanti panjang kalau saya bahas di sini. Di sini saya bahas hanya cara menyeting modem Alcatel untuk dijadikan sebuah access point. Nah cukup di situ. Untuk settingan yang lain, firewall dan lain-lain ya next tutorial akan saya buat. Kemudian SSID. Nah SSID name ini nama wifi teman-teman. Nah jadi sebelumnya saya cek dulu ya. Nah ini kan jaringan hotspot yang ada atau yang tercover di daerah saya.
Nah, jadi belum ada ya namanya. Jadi ini saya buat Alcatel Access Point. Nah, begitu aja ya, biar menandakan kita lagi nyeting ini gitu. Kemudian SSID kita enable pastinya, SSID broadcast kita enablekan juga karena kita memang ingin broadcast SSID nya ya, jadi tidak disembunyikan. Nah, kemudian bagian encrypt mode teman-teman bisa pilih WPA 2 personal untuk ya password WPA biasa ya. Jadi contohnya kan ini ada yang tidak berpassword ini. Jadi contohnya kalau teman-teman menggunakan hotspot login pack nggak perlu di password, di open aja. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan password pada wifi, teman-teman bisa pilih WPA personal atau pilih sesuai keinginan teman-teman. Tapi standarnya yaitu WPA personal. Apa perbedaannya? Perbedaannya ya silakan cari dulu di Google ya. Kalau saya jelasin panjang lagi nanti. Oke, kita lanjut aja. Ini standar semua untuk settingan password ya. Passwordnya ini tutorial 2018. Oke, jadi passwordnya ini WPS ya, sesuaikan aja ingin WPS nya hidup atau enggak, dan saya tidak ingin hidup WPS mode. Kalau udah disable jadi ini nggak bakalan efek. Kemudian ya kita save, dan tunggu hingga proses selesai. Oke, sampai di sini settingan udah ready ya, ready untuk kita tes. Untuk settingan lain, nah ini yang saya bilang mark filter tadi, bagian security ya. Jadi teman-teman nanti di sini bisa menentukan siapa aja yang bisa connect atau enggak. Tapi di sini saya ingin buat access point ini sebagai jembatan aja, jembatan antara koneksi kabel dengan koneksi nirkabel. Oke, lanjut kita lihat konfigurasi portnya. Oke, nah ini konfigurasi portnya ya. Ini kan tadinya untuk setting ya, untuk setting saya tancapin ke komputer. Jadi ini saya buka, ini juga saya buka. Teman-teman bisa tancapin ya, colokin lah bahasanya, tancapin atau colokin ke port mana aja, karena kita udah atur semua port itu modenya root ya tadi ya. Kita boleh tancapin ke port mana aja, atau teman-teman kalau settingannya beda atau settingannya standar nggak diubah ke root semua, standarnya ya di LAN 3 ya. Jadi sesuaikan dengan settingan teman-teman. Nah, ini jadi koneksi, sumber koneksinya ya, sumber koneksi internet. Sebentar saya tunjukkan kabelnya agak seliweran dari kemarin, belum sempat untuk ngerapiin ya. Saya ambil kabelnya. Nah, ini kan kabelnya, nah ini menuju ke mikrotik saya. Nah, ini mikrotiknya ya. Jadi itu sumbernya, sumber internet. Dan sekarang kita akan tancap di port 1 aja lah, port 1 bisa, port mana aja juga bisa. Oke, dan kita pastiin lampunya itu nyala ya, lampunya udah nyala. Nah, sekarang waktunya kita tes di komputer. Oke, balik lagi di tampilan komputer ya. Nah, sekarang waktunya kita tes apakah settingan tadi udah berhasil. Nah, ini LAN-nya udah copot ya, udah copot. Nah, ini X semua karena belum ada yang connect ya, belum kita konekkan maksudnya. Kemudian nah ini ada
daftar access point atau nama SSID ya yang udah kita buat itu tadi adalah Alcatel access point. Nah, jadi kita konekkan passwordnya apa tadi ya? Oh ya, tutorial 2018. Kemudian next dan next, yes. Nah, ini udah connect. Kita coba cek IP-nya ya, apakah dapat atau enggak. Cek IP. Nah, ini IP-nya dapat ya. Jadi IP ini diberikan oleh Mikrotik atau router saya, bukan dari access point-nya. Jadi itu dari router, karena access point kita setting sebagai jembatan saja. Oke ya, kita tes browsing, ayo. Nah, browsing udah beres. Kita tes speed test mungkin ya. Wifi ini support berapa MB? Karena Wifi USB ini USB Wifi ya yang saya pakai, USB Wifi ini hanya 54 Mbps ya, pastinya sekitaran segitulah dapatnya, mungkin lebih kecil. Nah, kan lebih kecil setengahnya, karena ya komposisi alat itu nggak selalu real ya, ibarat kayak flash disk 8 GB, tahu-tahu waktu kita pakai ternyata ukurannya kan di bawah 8 GB. Nah, ini hasil tesnya. Jadi ini udah berhasil ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan settingan lain ya silakan. Kalau ingin mengeksplorasi lebih ya silakan. Oke, sampai di sini aja ya video mengenai access point. Nantikan video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa bantu saya untuk share video ini ke teman-teman yang lain agar ya sama-sama bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.